Kumandang takbir mengalun merdu di penjuru jagat raya, memecah keheningan malam, pertanda hari kemenangan telah tiba. Teriring doa dan harapan, semoga kita semua masih bisa berjumpa kembali di Ramadan tahun depan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di hari nan fitri ini, semoga kita menjadi fitrah kembali. Semoga kita menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur, pribadi yang ikhlas dan lebih meningkatkan iman dan takwa kepadamu. Amin. Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi di spesial Hari Raya Idul Fitri ya teman-teman. Dan seperti inilah suasananya malam takbiran di kampung halamanku ya teman-teman. Suasananya sangat meriah, dan kurang lebih 2 tahun terakhir ini tidak ada takbir keliling, tapi untuk malam ini ada ya teman-teman ya. Seperti ini suasana yang selalu dirindukan oleh anak-anak. Dan setelah melihat takbir keliling, aku dan mamaku langsung siap-siap untuk menata kue-kue untuk esok hari ya teman-teman, menyambut hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri. Dan ini mamaku lagi menata-nata untuk makanan khas ya teman-teman, seperti wingko, ada juga yangko, ada juga seperti wacik kering gitu ya teman-teman. Dan ini makanan snack untuk anak-anak, dan aku juga lagi nuang untuk lumpia ebinya nih teman-teman. Ini mamaku juga lagi beres-beres untuk kamar tamunya ya teman-teman, dielap-elap, terus ini makanannya ditata biar besok paginya itu nggak terlalu terburu-buru kalau kita paginya setelah sholat id, jadi udah siap gitu ya teman-teman. Alhamdulillahnya untuk beberes meja dan makanan sudah selesai, dan kita istirahat lanjut. Ini pagi harinya ya teman-teman, sekitar 4:30 pagi. Aku udah mandiin anak-anak karena kebetulan untuk acara sholat idnya itu sekitar 6:30 pagi teman-teman. Jadi kita tuh sekitar jam 6 sudah pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Alhamdulillah anak-anak udah biasa bangun pagi ya teman-teman, jadi nggak merasa kerepotan gitu untuk bangunin mereka. Dan ini aku sama anak-anak siap-siap untuk menuju ke masjid sekitar jam 6 pagi untuk melaksanakan sholat Idul Fitri bersama-sama. Untuk jarak masjidnya nggak terlalu jauh ya teman-teman, paling cuman sekitar 500 meter. Dan memang ini belum terlalu banyak yang berangkat ke masjid, ini sama mamaku juga. Nah kita lewat jalan ini ya teman-teman, lingkungannya masih sangat asli ya, teringat masa kecil dulu kita sama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid terdekat.
Alhamdulillah untuk aku dan anak-anak sudah sampai di Masjid Miftahul Huda Sogan ya teman-teman. Dan ini letaknya di Jalan Raya Purworejo, tepatnya di Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk materi khutbah di tahun ini disampaikan oleh Bapak Suswantoro SAG ya teman-teman, dan memang untuk materinya sangat bagus. Jadi kita yang masih diberikan kesempatan untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga, mudah-mudahan menjadi satu pembelajaran bahwa kita harus senantiasa ikhlas, kita harus senantiasa bersyukur, dan kita harus bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kualitas yang ada dalam diri kita itu lebih baik dari tahun sebelumnya. Begitu banyak cerita yang menyertai langkah-langkah kita di tahun ini ya teman-teman, baik suka maupun duka. Mudah-mudahan di tahun ini kita juga bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa, yang bisa menyikapi hal positif maupun negatif, karena memang jujur ya teman-teman, kondisi saat ini memang secara otomatis memang kita harus lebih bijak dalam bersikap ya, dalam menyikapi semua hal yang terjadi, kehidupan yang mungkin lebih berat ya teman-teman. Tapi insya Allah karena kita ada Allah ya, tempat kita meminta, tempat kita berdoa, tempat kita berkeluh kesah, dan kita yakin mudah-mudahan rezeki kita, kebahagiaan kita di tahun depan akan lebih baik dari tahun ini. Dan aku juga mendoakan semoga teman-teman semuanya juga selalu bisa membahagiakan semua orang, terutama orang-orang di sekitarnya. Amin ya robbal alamin. Dan alhamdulillah kita sudah selesai untuk melaksanakan sholat Idul Fitri bersama di Masjid Miftahul Huda. Ini sebelum pulang kita melewati jalan yang beda dengan kita tadi berangkat ya teman-teman. Ini letaknya itu seperti pinggir kali gitu ya, pinggir sungai. Dan di sini memang lingkungannya masih asri, dan kemarin juga mama cerita masa-masa saat bapak sering jalan kalau pagi-pagi bersama mama, sering dianterin gitu ya. Sedih juga sih sebenarnya dengar ceritanya. Terus ini adalah sawah yang biasanya ditanami padi oleh bapak nih di sini. Terus inget juga itu pohon ditanam ya terakhir oleh bapak ya. Terus ada juga bunga-bunga kertas yang lagi mekaran, dan bunga kertas warna putih ini seolah-olah menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Kemudian kita langsung menuju ke makam bapak ya teman-teman. Sebenarnya kita semua sedih bahwa lebaran tahun ini merupakan lebaran pertama tanpa bapak di samping kita semua. Tapi mudah-mudahan ini udah yang terbaik ya teman-teman. Dan aku cuma bisa berdoa mudah-mudahan Allah memberikan tempat terindah dan menerima segala amal ibadah bapak. Amin ya robbal alamin. Dan ini aku sama anak-anak serta mama menaburkan bunga. Kemudian kita siap-siap untuk pulang. Alhamdulillah, inilah tiba saatnya kita saling bermaaf-maafan ya teman-teman. Sedih, haru, bahagia bercampur menjadi satu dalam suasana lebaran tahun ini.
saatnya kita bermaaf-maafan dengan mama ya teman-teman. Dan di sini juga masih ada tradisi bagi-bagi uang ampau untuk anak-anak ya teman-teman. Dan kalian bisa lihat sendiri, inilah suasana lebaran di kampung halamanku. Dan untuk makanan khas di tempatku adalah tahu ulek seperti ini ya teman-teman. Ada sambal goreng kentang ya, menghiasi suasana lebaran di tahun ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti videoku hari ini dari awal sampai akhir. Semoga bisa mengobati rasa rindu kepada kampung halaman. Ratna Dewi beserta keluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. See you next video. Assalamualaikum.